gimana sih caranya komedi di Indonesia bisa ngomongin isu-isu sosial yang serius banget? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah pertunjukan stand-up yang pakai humor buat ngulik politik, identitas, dan segala kekacauan yang ada di sekitar kita. Coba deh dengerin motonya, unik banget. Hari Senin itu harusnya nggak nyebelin, harusnya tragis. Wah, dari kalimat ini aja udah kebayang kan, nuansa acaranya bakal gelap dan satir. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Selamat datang di Monday Show. Konsepnya tuh simpel sebenarnya. Mr. Ben bikin acara ini buat jadi obat Monday Blues. Tapi tujuannya bukan bikin hari Senin jadi lebih baik loh. Justru sebaliknya, dibikin lebih tragis. Dan anehnya, justru itu yang bikin jadi lucu. Dan filosofi di baliknya ini menarik banget. Jadi acara ini tuh dibangun dari keyakinan kalau ya setiap minggu di Indonesia pasti ada aja hal baru yang absurd buat dijadiin bahan ketawaan. Relate kan? Lanjut ke bagian 2, jab politik dari si pembuka. Kan setiap pertunjukan butuh pemanasan yang nendang ya. Nah, di sini Sukraj Putra yang turun tangan. Tugasnya, bikin penonton panas dengan serangkaian satir politik yang cepat dan tajam. Dan dia ini nggak main-main loh. Yang disasar Sukraj tuh macem-macem dan relevan banget sama kondisi sekarang. Dia nyentil soal stereotip Cina asli versus India bersih, terus nanyain peran Gibran kalau nanti Prabowo yang nekan bonus PNS, sampai ambisi Prabowo jadi penengah Iran sama Amerika, dan pastinya program makan siang gratis juga kena. Dia pakai dark humor buat nyampein kritik sosial yang nusuk. Coba dengerin deh leluconnya yang paling gelap soal program makan siang gratis. Program makan siang gratis di India itu berhasil, angka gizi buruk turun drastis karena semua anaknya meninggal. Dari sini aja kita bisa lihat pertunjukan ini emang benar-benar to the point, tanpa basa-basi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 3, kisah personal dari sang bintang utama. Jadi, setelah dihajar satir politik sama Sukraj, giliran Mr. Ben naik panggung. Gayanya beda banget. Dia justru pakai cerita pribadi yang panjang dan ya sangat relate sebagai bahan utamanya. Semua materinya tuh berawal dari satu kalimat simple ini. Gue jadi komika itu gara-gara kelahiran anak gue. Ini kerangka cerita yang keren banget kan? Gimana pengalaman jadi ayah yang super kacau bisa diubah jadi komedi. Dan cara dia bangun tensi komedinya itu cerdas banget. Cerita kelahiran anaknya yang ribet itu dipecah jadi beberapa bagian. Mulai dari dia yang bingung soal operasi cesar, terus ada insiden bayinya ketukar sama bayi Tionghoa lain, sampai dia ngeliatin proses lahiran istrinya di monitor rumah sakit yang katanya kayak nungguin pesanan Domino's Pizza. Puncaknya, momen di mana bapaknya sendiri malah takut buat gendong cucunya yang baru lahir. Kacau kan? Nah, di sini nih cerita pribadinya sampai ke puncak emosionalnya. Setelah bapaknya nggak mau gendong bayinya, dia langsung nyimpulin, bapak gue nggak mau gendong dia. Pantes aja gue jadi komika, ternyata cuma cari perhatian. Kena banget kan? Dia nyambungin masa lalunya sama kebutuhan dia sekarang buat dapat pengakuan dari penonton. Oke, sekarang kita coba bedah lebih dalam lagi di bagian keempat, komentar sosial. Kita geser dikit nih dari cerita personal ke analisis isu-isu sosial dan politik yang diselipin Mr. Ben di sela-sela lawakannya. Biar ngerti lelucon berikutnya, kita perlu paham satu konsep budaya ini. Mental inlander. Apaan tuh? Gampangnya, ini kayak semacam rasa minder, di mana kita cenderung gampang banget kesengsem kalau dipuji sama orang bule atau orang asing. Nah, leluconnya ini pas banget buat ngegambarin konsep tadi. Waktu ngomentarin reaksi Prabowo yang kelihatan seneng banget pas dipuji pemimpin negara lain, Mr. Ben bilang gini, kalian tahu kenapa Prabowo seneng banget dipuji? Karena dia itu mewakili kita semua. Semua orang Indonesia itu suka banget dipuji bule. Kena kan? Humor yang langsung nunjuk ke sebuah kenyataan budaya kita. Komedi itu seringkali muncul dari salah paham, terutama soal bahasa. Contohnya di sini, lucunya itu datang dari akronim ABK. Buat dia, ABK itu ya anak buah kapal, padahal maksudnya anak berkebutuhan khusus. Nah, dari salah paham simpel ini aja udah bisa jadi bahan ketawaan. Selanjutnya, dia juga nyinggung soal kontroversi beasiswa LPDP. Tapi, bukannya cuma ngekritik, dia malah ngebawainnya sebagai sebuah pilihan. Pandangannya emang sinis, tapi relevan banget. Dia kayak nanya ke kita, mana yang lebih bisa kita terima? Duit pajak kita dipakai buat biayain sekolah sesama warga, atau buat beli mobil dinas seharga 8,5 miliar rupiah. Kadang-kadang seorang tokoh publik itu bisa jadi lelucon dengan sendirinya. Nah, di sini Mr. Ben ngebahas soal Natalius Pigai. Dia ngejelasin gimana namanya aja tuh udah jadi semacam setup buat punchline di kalangan komika-komika Indonesia. Leluconnya tuh dibaun dari kutipan yang katanya dari Pigai ini. Saya sudah mengerti hak asasi manusia sejak umur 5 tahun.
Terus, Mr. Ben dengan lucunya ngebongkar betapa absurdnya klaim kayak gitu. Umur 5 tahun, ngerti HAM? Gimana ceritanya? Komedi juga bisa jadi alat buat mikir kritis loh. Mr. Ben ngejelasin logika aneh dari sebuah grup anti-boti di Instagram. Gini, mereka nge-report konten LGBT, tapi justru itu bikin algoritma Instagram ngasih mereka lebih banyak lagi konten yang sama. Terus, mereka juga ngajak boykot produk buatan LGBT, padahal produk paling gede yang mereka pakai setiap hari, ya Instagram itu sendiri. Ironis kan? Ini ngebawa kita ke bagian terakhir, komedi sebagai cermin. Jadi, di sini kita bakal simpulkan fungsi utama dari pertunjukan ini, yaitu buat jadi cermin yang mantulin lagi semua keabsurdan dan keresahan masyarakat, langsung ke hadapan penontonnya. Acara ini ngasih penekanan ke satu hal penting. Tujuan utama komedi itu bukan buat jadi penunjuk arah moral. Kayak yang dibilang di acara itu, kita di sini bukan buat nyari kompas moral, kita di sini buat ketawa. Intinya, ini soal kita menikmati dan merasa relate bareng-bareng. Tapi, jangan salah. Di balik semua ketawa itu ada pesan yang dalam dan musuk banget. Pesan terakhirnya itu ngajak kita buat berinteraksi. Katanya gini, yang penting itu kalau ketemu orang yang beda, ya diajak ngobrol. Jangan cuma dijadiin pajangan doang. Dan semua pengalaman komedi yang berlapis-lapis ini ternyata cuma dibangun oleh dua orang komika aja. Ya, Mr. Ben dan Sukraj Putra. Masing-masing bawa gaya uniknya sendiri ke atas panggung. Oke, sebagai rangkuman kita bedah anatomi acaranya ya. Awalannya itu ngasih hook dengan nada yang gelap. Terus openernya ngasih satir politik yang cepet. Bintang utamanya ngerangkai cerita pribadi sama kritik sosial. Dan punchline utamanya? Ya, bahwa komedi itu sendiri adalah cerminan dari betapa absurdnya masyarakat kita. Dan ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan buat direnungin. Kira-kira keabsurdan apa sih di masyarakat kita yang pantas buat dijadiin materi stand-up? Pertanyaan ini seolah-olah ngajak kita buat mulai ngelihat dunia di sekitar kita dengan kacamata seorang komika.